Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Adiba Syedatunisa dengan NIM 2313130 dalam pertemuan pertama Learning Journal Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Hari ini pemirsa, Adiba akan melaporkan mengenai pertemuan pertama pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh dosen Dr. Adi Kusuma. Pemirsa, pada pertemuan pertama kemarin hanya membahas mengenai RPS pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita ini. Dan setelah itu, Pak Adi memberikan ruang diskusi kepada para mahasiswa, khususnya pada mahasiswa KPI 5A ini mengenai isu-isu yang sedang marak akhir-akhir ini. Tetapi sebelum kita masuk kepada sesi diskusi pada pertemuan pertama Teknik Reportase dan Investigasi Berita kemarin, Adiba akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita ini, pemirsa. Pada perkuliahan ini pemirsa, kami mendalami berbagai elemen yang penting dalam dunia jurnalisme, mulai dari pengertian wawancara dan jenis-jenisnya untuk radio maupun televisi, hingga pengertian reportase beserta syarat-syaratnya. Kami memulai dengan memahami pengertian dan sejarah jurnalisme investigasi, dilanjutkan dengan mendiskusikan relevansinya dalam sistem demokrasi. Lebih jauh lagi pemirsa, kami menganalisis mengenai isu-isu jurnalisme investigasi kontemporer, serta mengkaji lebih dalam mengenai etika dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan utama profesi ini. Pemirsa, dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, perkuliahan ini bukan hanya sekedar mata kuliah yang berfokus pada teori saja, tetapi juga pada praktik. Kami belajar mempraktikkan dasar-dasar jurnalisme data dan melaksanakan teknis produksi jurnalisme investigasi. Puncaknya pemirsa, kami dilatih untuk merancang dan membuat proposal proyek jurnalisme investigasi yang komprehensif. Perkuliahan ini membuka mata saya pemirsa betapa pentingnya peran jurnalisme investigasi. Di era banjir informasi ini, kemampuan untuk menggali fakta dan mengkajinya secara akurat adalah kunci. Jurnalisme investigasi bukan sekedar pekerjaan saja, pemirsa, tetapi juga sebuah tanggung jawab besar untuk menjaga integritas informasi publik. Pada pertemuan pertama ini membuka sesi diskusi bersama yang membahas mengenai isu-isu yang sedang panas akhir-akhir ini. Dan beberapa teman kami memberikan opininya mengenai isu yang sedang terjadi, khususnya demo yang sedang panas-panas ini. Pemirsa, berbicara soal kebenaran, saat ini kita sedang melihat fenomena sosial yang cukup masif, yaitu maraknya aksi demonstrasi. Peristiwa ini pemirsa yang seringkali menjadi sorotan media, menunjukkan betapa pentingnya peran kita sebagai konsumen informasi. Di tengah banjirnya berita yang beredar, baik dari media sebagai arus utama maupun media sosial, kita dituntut untuk tidak mudah termakan oleh narasi yang belum terverifikasi. Menurut saya pemirsa, gelombang demonstrasi yang mengguncang Indonesia dipicu oleh keputusan kontroversial DPR RI yang menaikkan tunjangan dan insentif di tengah kesulitan ekonomi yang terjadi saat ini. Tindakan tersebut dianggap sebagai puncak dari arogansi elit yang telah lama mengabaikan suara rakyat. Pemirsa, bahwa isu tunjangan ini hanyalah permukaan dari gunung es. Kekesalan publik telah menumpuk akibat krisis kepercayaan yang sangat mendalam. Masyarakat merasa para wakilnya sibuk dengan kepentingan pribadi. Sementara itu pemirsa, isu-isu penting seperti pengesahan RUU perampasan aset terabaikan. Jurang antara rakyat dan wakil mereka semakin dalam, membuat api kemarahan mudah tersulut pemirsa. Aksi damai ini berubah menjadi kekerasan yang sangat memilukan dengan pembakaran gedung serta penjarahan
Insiden tragis tewasnya pengemudi ojek online Afwan Kurniawan yang terlindas kendaraan taktis Brimob memicu kemarahan yang lebih besar. Ditambah pemirsa dengan oknum-oknum yang memprovokasi demo yang terjadi saat ini. Pemirsa, untuk keluar dari krisis ini, pemerintah harus melangkah lebih jauh dari sekedar pernyataan dan pembatalan. Dibutuhkan empati, transparansi, dan tindakan nyata untuk memberantas ketidakadilan dan korupsi yang terjadi di Indonesia ini. Para wakil rakyat harus kembali pada amanah yang telah diberikan kepada mereka. Jika api protes tidak dipadamkan dengan bijak, melainkan dengan keadilan dan empati, maka seluruh bangunan demokrasi yang telah kita bangun bersama bisa ikut hangus terbakar. Itulah pemirsa, persimpangan jalan di mana Indonesia sekarang berada. Dan sebaiknya para pemerintah bisa segera menangani kasus ini, yaitu dengan turun langsung atau dengan menemui para pendemo langsung. Karena dengan menemui para pendemo dan membuka musyawarah secara besar-besaran, hal tersebut akan membuat kemarahan masyarakat semakin mereda. Selain itu juga pemirsa, seharusnya para DPR bisa lebih bijak dalam menangani kasus-kasus dan membuat kebijakan yang tidak dapat merugikan pihak manapun. Pemirsa, gelombang protes ini merupakan sinyal darurat bagi seluruh bangsa. Hal ini pemirsa bukan sekedar isu tunjangan saja, melainkan teriakan rakyat yang merasa suara mereka tidak didengar. Namun pemirsa, kita sebagai masyarakat harus cerdas dalam memilah dan memilih informasi serta berita-berita yang beredar saat ini. Kita perlu memastikan bahwa informasi yang kita terima bukan sekedar opini saja, tetapi juga didasarkan pada fakta-fakta. Jangan sampai pemirsa kita ikut-ikutan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Apalagi pemirsa terprovokasi hal-hal yang tidak baik sehingga hal tersebut bisa memicu perpecahan antar sesama. Untuk itu pemirsa, sebagai penutup, Adiba ingin mengajak kita semua untuk menjadi pembaca yang kritis. Dengan begitu pemirsa, kita bisa ikut andil dalam menciptakan ruang publik yang lebih sehat dan berlandaskan kebenaran. Sekian Learning Journal pertemuan pertama dari saya, Adiba Syaidatunisa. Sampai bertemu di Learning Journal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.